Tisu ini warnanya putih, bisa dijabut, ada plastiknya. Tisunya di dalam. Nah, itu tisu. Sepantasnya tisu ya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ini sore apa pagi ya? Ya anggap aja sore. Oke, dikit kamera, oke siap. Oke, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di Pustaka Semesta. Yang katanya bicara terkait semesta, tapi nyatanya masih di sini-sini aja. Masih tetap sama dengan style kita masih baru bangun tidur. Nggak tahu ini udah menjelang buka puasa atau belum. Yang pasti ini dalam suasana Ramadan. Nah, Ramadan ini merupakan bulan harapan lah, bulan istimewa buat umat Islam. Tapi kita nggak bicara Ramadan, aman. Kita nggak bicara Ramadan karena kita bukan ajin. Kita berbicara masalah apakah manusia itu pantas untuk meminta kepada Tuhan. Karena Ramadan juga sebenarnya. Apakah pantas manusia untuk meminta kepada Tuhan? Oke. Kita nggak berbicara dari sisi agama. Kita berbicara dari sisi teologis, dalam logisnya aja. Logikanya saja. Tuhan itu adalah pencipta manusia, dan Tuhan katanya maha dari yang maha, tinggi dari yang tinggi, raja dari segala raja. Sejenis Tuhan ya seperti itu. Tapi apakah pantas manusia meminta kepada Tuhan? Yang namanya meminta pasti titik poinnya itu adalah diberi. Lalu bagaimana kamu diberi ketika kamu tidak memberi? Bagaimana kamu meminta ketika kamu tidak pantas untuk meminta? Ada kata-kata pantas dan tidak pantas, itu yang kita bicara. Sesuatu dikatakan pantas apabila itu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempatnya, dikatakan pantas. Sesuatu dikatakan tidak pantas apabila itu tidak sesuai dengan porsinya. Ingat sekali lagi, Tuhan ini adalah bentuk paling besar dan kita adalah bentuk paling kecil. Kita adalah bentuk paling kecil. Seperti halnya Seperti halnya kita menanam tanaman istilahnya ya. Kita menanam jagung. Jagung kita tanam, pasti ada sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita tanam yaitu adalah tumbuhnya jagung. Kita menanamnya menggunakan media tanah. Kita berikan pupuk, kita siram, kita obat setiap hari, maka akan berbuah, dan buahnya pasti jagung. Tidak mungkin kita menanam jagung buahnya tebu, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena yang kita tanam adalah jagung. Seperti halnya kita meminta. Kalau kita minta baik, sayogyanya yang hasilnya ya baik, sayogyanya. Tapi lagi-lagi kita hanya meminta. Dan kita meminta kepada Tuhan. Subjeknya Tuhan. Dia yang lebih tahu tentang urusan kita selaku ciptaannya lah. Dia lebih tahu kedepannya kita seperti apa, itu yang paling tahu itu kan Tuhan. Jadi kita meminta baik sama Tuhan belum tentu dikasih baik. Terkadang kita dikasih buruk juga sama Tuhan. Tapi buruk buat kita bukan berarti buruk buat Tuhan. Dan buruk pemberian Tuhan itu bukan berarti baik buat kita. Dan bukan berarti buruk pula buat kita. Intinya apa ya? Bingung intinya. Karena kita tidak tahu apa yang telah kita beri untuk Tuhan, tapi tiba-tiba kita meminta kepada Tuhan. Pantaskah kita diberi kepada Tuhan? Atau pantaskah juga kita meminta kepada Tuhan? Ketika kita meminta tapi kita malah tidak pernah, kita sering lupa, sering mendua dan lain sebagainya. Contohnya gini,
Kamu minta pacar aja sama pacarmu, ayang aku minta HP iPhone 12 Pro Max terbaru. Ya gimana pacarmu mau ngasih kalau kamu itu mendua? Intinya kayak gitulah ya, kayak kita sama pacar kita aja gitu. Yang punya pacar, yang nggak punya pacar ya, yang nggak punya pacar ya biasa aja. Saya juga nggak punya pacar loh ya, tapi tunangan insya Allah sebentar lagi aja. Amin. Kayak kita kembali lagi ke pantaskah kita meminta kepada Tuhan. A few moments later. Pantas itu susah sekali, karena yang namanya pantas tidak pantas itu ada indikatornya, ada unsur pembangunnya. Contohnya saya ambil kata ini adalah satu kotak tisu. Tisu ini warnanya putih, bisa dijabut, ada plastiknya, tisunya di dalam. Nah, itu tisu. Sepantasnya tisu ya kayak gini. Nah, sepantasnya manusia yang bisa meminta kepada Tuhan itu seperti apa? Yang pertama ya, manusia itu harus menjauhi segala larangan dari Tuhan, mengikuti segala perintahnya, taat, rajin ibadah. Orang-orang Islam rajin sholat, sregep puasa. Bukan ya, nggak puasa ya, hati-hati. Kalau kita sesuai indikator itu bisa rukun iman, rukun Islam, logikanya kalau orang Islam lah. Kemudian ya menjauhi segala larangan, ikuti segala perintahnya. Setelah kita pantas meminta kepada Tuhan. Pantas meminta bukan berarti kita itu harus dikasih, itu enggak. Contohnya ada orang, dia itu orang yang rajin sekali, tapi dia itu rajinnya supaya dikasih sama Allah. Dia itu punya permintaan supaya dia itu dikasih sama Tuhan. Logikanya seperti ini. Berarti dia itu selama ini berbuat itu bukan gara-gara Tuhan, tapi gara-gara ingin dikasih Tuhan. Ketika sudah dikasih ya selesai. Nah, orang-orang semacam itu berarti orang-orang yang nggak tulus. Gimana caranya kita tuh menjadi yang tulus lah, intinya kayak gitu. Contohnya kita cinta sama pacar kita gara-gara pacar kita kaya gitu. Orang tuanya punya banyak harta, kita sayang, kita cinta, jeda tiba-tiba jatuh miskin, susah, nggak cinta lagi. Bagaimana mau dikasih gitu? Kita cinta itu harus tulus, intinya kayak gitu. Seperti halnya ketika kita ingin menjadi orang yang pantas meminta, maka kita itu harus tulus. Tulus dalam apa? Tulus mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Barulah kita masuk orang-orang yang pantas meminta. Meminta pun itu juga ada poinnya. Tidak boleh kita meminta segala sesuatu yang buruk. Memintalah hal yang baik. Kayak gitu. Contohnya saya benci sama itu karena itu telah ini titik dan lain sebagainya, maka saya berdoa supaya dia itu cepat mati. Itu meminta kematian untuk orang lain itu nggak boleh. Itu permintaan yang bukan baik, sehingga tidak pantas meminta hal semacam itu. Kita memang pantas, andai kata loh ya, andai kata kita pantas meminta, itu kita juga harus meminta itu dengan tahu diri lah. Jangan sampai kita itu nggak tahu diri. Kita lihat posisi kita. Contohnya wajah saya pas-pasan, saya mintanya nikah sama Tiara Andini kan juga nggak bisa. Jadi istilahnya meminta yang pantas itu loh. Ya realistis, ya benar realistis. Ya kalau kita itu pantas untuk meminta, maka memintalah yang pantas. Jangan meminta hal-hal yang melebihi kata-kata pantas. Yang tahu batasan kita ya diri kita sendiri. Yang tahu kita harus gimana itu ya diri kita sendiri, karena kita yang memiliki harapan ke depannya kayak gitu. Tapi sekali lagi, setiap manusia baik ataupun buruk, bajingan ataupun tidak bajingan, brengsek ataupun tidak brengsek, yang istilahnya rajin ibadah atau tidak, semuanya itu memiliki permintaan. Dan semuanya itu pantas meminta. Tidak harus kita itu baik atau buruk, tapi kita semua itu memiliki pantas meminta. Tapi sekali lagi, manusia itu porsinya hanyalah berharap, meminta, dan yang mengabulkan itu adalah Tuhan. Atau orang Jawa itu biasanya nyebutnya sengecat lombok.
juga bingung Lombok kok dicat ngecat piye rek. Asli makanan ngecat Lombok. Oke. The next day. Memang susah ya kalau berbicara pantaskah kita meminta. Itu seakan-akan ya pantas saja. Asal memintanya yang pantas kayak tadi. Tapi yang namanya supaya kita harus tahu diri, supaya kita yang namanya kita meminta, kita juga harus mampu memenuhi lah indikator supaya kita bisa meminta dengan baik. Contohnya kita meminta kepada Tuhan dengan kondisi mabuk. Apakah kita pantas meminta Tuhan pada Tuhan? Ya nggak pantas, kamu mabuk bosku, nggak sadar. Kita meminta Tuhan pada kondisi sedang boker di WC. Itu juga nggak pantas. Kita kalau meminta sama Tuhan itu ada adabnya, ada tata krama, ada sopan santunnya. Meminta kepada Tuhan yang pertama juga jangan bangun tidur, mandi, bersih, rapi, barulah kita bertemu, menghadapkan diri kepadanya melalui rokaat-rokaat yang kita lakukan setiap hari, selalu merindunya di antara azan dan iqomah. Itulah waktu yang tepat buat kita meminta. Oke, terus di antara dua khutbah kita bisa meminta di situ. Itu waktu yang pantas meminta kepada Tuhan. Kesimpulannya oke Mas ya. Kesimpulannya gini, semua orang itu pantas meminta kepada Tuhan, tapi enggak semua orang memiliki permintaan yang pantas kepada Tuhan. Dan meminta itu adalah hal yang wajar, tapi permintaannya itu juga harus wajar. Kita berbicara pantaskah kita meminta kepada Tuhan, tapi permintaan kita tidak pantas, ya fasik, ya rusak. Oleh karena itu, lihatlah diri kamu sendiri, pikirkanlah dengan baik-baik apakah kamu pantas untuk meminta. Oke, tetap di Pustaka Semesta. Selamat berbuka puasa.